Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martiananda Ramadan dari kelompok 7 dengan NIM 1542388. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perilaku produksi dalam ekonomi mikro Islam. Perilaku produksi dalam ekonomi mikro Islam ialah produksi kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Kegiatan produksi dalam perspektif Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor produk yang diperbolehkan. Lalu prinsip dasar ekonomi Islam, memproduksi barang dan jasa yang halal. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa yang haram. Produk yang dihasilkan harus memberikan manfaat yang baik, tidak membahayakan bagi konsumen baik dari sisi kesehatan maupun moral. Ini bisa kita contohkan sebagai jual beli barang bersenjata ilegal. Itu karena sangat membahayakan konsumen mengapa ingin membeli barang bersenjata, pasti ada maksud di balik itu semua, maka kita tidak boleh menjualnya. Lalu jasa itu seperti kita menolong atau memberikan jasa kepada orang sebagai pembunuh bayaran misalnya, atau sebagai penculikan terhadap seseorang untuk kepentingan orang tersebut. Lalu yang kedua, menjaga sumber produksi. Menjaga sumber produksi memelihara lingkungan termasuk sumber-sumber produksi dan tidak boleh berlebihan dalam menggunakannya. Tidak eksploitasi besar-besaran, begitu pula dengan tanah dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Harus dipergunakan secara baik dan hemat. Demi keberlangsungan semua generasi, manusia wajib memakmurkan bumi serta menyiapkannya bagi generasi yang akan datang. Tidak menguras demi kepentingan sesaat. Ini sangat tidak boleh. Ini itu sangat tidak boleh karena sifat ini akan merugikan generasi kita yang akan datang. Karena generasi kita yang akan datang itu perlu juga dengan merasakan sumber alam atau sumber produksi yang pernah kita rasakan saat ini. Maka dari itu kita tidak boleh berlebihan untuk mempergunakannya atau menguras demi kepentingan sesaat. Itu sangat tidak boleh dan tidak dianjurkan karena akan merugikan generasi kita yang akan datang. Lalu yang ketiga, tidak zolim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jenis usaha apa saja yang mengarah pada penumpukan kekayaan dan kezaliman dikutuk oleh Allah. Islam mengharamkan penimbunan, monopoli, riba, serta eksploitasi ekonomi. Ini bisa kita contohkan atau kita artikan pada saat ini, yaitu pada wabah virus COVID-19. Ini musibah bagi kita semua. Semoga Allah cepat mengangkatnya dan kita semua bisa seperti biasanya, bisa berkomunikasi secara dekat, jumpa dengan bersalaman, tegur sapa di jalan dengan senyuman yang sangat lebar. Nah, ini bisa kita contohkan dengan COVID-19 ini karena banyak sekali oknum yang menimbun masker. Yang biasanya masker itu hanya satu piece harga 9.000 dengan isi 5, ini sekarang bahkan bisa sampai 40.000. Ini kan sangat merugikan kita semua. Sementara masker itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Tapi disitulah oknum itu mengambil kesempatan dengan menimbunnya, dengan menjual harga yang sangat mahal. Itu sangat tidak dibolehkan. Contohnya lain dengan riba. Riba itu kenapa tidak boleh? Karena riba merugikan orang lain. Lalu prinsip produksi dalam Islam. Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah memproduksi barang dan jasa yang halal. Prinsip produksi dalam Islam ini
Prinsip fundamental yang harus diperhatikan dalam proses produksi, prinsip kesejahteraan ekonomi, bahkan dalam sistem kapitalis terhadap seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal ini tidak dapat menghabiskan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan tentang moral, pendidikan, agama, dan banyak hal-hal lainnya. Manusia memiliki unsur rohani, tidak dapat dipisahkan dalam mengkaji proses produksi. Dalam hal ini bagaimana manusia memandang faktor-faktor produksi yang lain menurut cara pandang Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat ar-Rahmannya kepada manusia. Karena sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya. Lalu yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qaradawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penumbuhan terhadap dirinya dari Al-Quran dan hadis. Lalu yang ketiga, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Lalu yang keempat, dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsip agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat, dan memaksimalkan manfaat. Lalu ada kaidah-kaidah dalam produksi, antara lain 1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksinya. Lalu yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan SDA. Ketiga, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Lalu yang keempat, produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Lalu yang kelima, meningkatkan kualitas SDM, mental maupun fisik. Tugas manusia di bumi. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh agama. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dan tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan perasaan yang kemungkinan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material, meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaninya, kualitas mental terkait dengan etos kerja intelektual, kreativitasnya, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisiensi, dan sebagainya. Menurut Islam, kualitas rohani individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya sehingga membina kekuatan rohani menjadi unsur penting dalam produksi Islami. Lalu yang terakhir, tujuan produksi Islam. Adapun tujuan produksi menurut Monzer Kaf antara lain upaya manusia untuk meningkatkan tidak hanya kondisi materialnya, namun akan tetapi juga moralnya untuk kemudian
menjadi sarana mencapai tujuannya kelak di akhirat, sehingga produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya dilarang dalam Islam. Lalu yang kedua, aspek sosial dalam produksi, yaitu distribusi keuntungan dari produksi itu sendiri. Di antaranya sebagian besar orang dengan cara seadil-adilnya. Hal tersebut merupakan tujuan utama ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi Islam lebih terkait dengan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan sistem yang lainnya. Lalu yang terakhir, masalah ekonomi bukanlah masalah yang jarang berkaitan dengan kebutuhan hidup. Akan tetapi permasalahan tersebut timbul karena kemaslahatan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi dari saya tentang perilaku produksi dalam ekonomi mikro Islam. Mohon maaf apabila ada salah kata. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.